Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Oke, biasanya kalau saya ngendorse orang itu suka dipikirin gitu ya. Tapi kalau buat teman saya yang luar biasa ini kayaknya udah nggak usah dipikirin karena saya udah kenal betul apa beliau seperti apa, memang apa adanya, nggak pernah ada apanya gitu ya. Nah, kalau orang yang bakal sharing ini salah satu tokoh jejeduk di Legacy, teman-teman. Saya teman seperjuangan beliau ya. Orangnya santai tapi konsisten. Orangnya juga sangat spontan, tapi berbobot. Orangnya ketika ada challenging datang dalam hidup dia, selalu gembira. Walaupun beliau kaya, punya mental memberi, tapi selalu rendah hati. Kadang tertekan, tapi selalu bersyukur. Nah, itu beliau, teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat, yang teman-teman kenal, itu adalah sebuah proses dari perjalanan yang beliau sudah lewati sebelumnya. Karena ketika kapasitas wadah sudah terbentuk, maka jadilah seperti saat ini. Nah, hari ini kita mau intip nih, rahasia-rahasia dari apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran seorang yang luar biasa ini. Nah, oke. Nggak lama-lama ada Sadepansnya? Ada ya? Oke, mari kita lihat Sadepan, salah satu sesepuh ya di Legacy. Nggak ada kayaknya, Will. Nggak ada. Oke. Kalau gitu mari kita sebut teman kita, mentor kita, orang yang luar biasa di Legacy, Victor Harjanto. Yeay! Welcome to Oke, thank you guys. Pertama-tama gue mau ucapin selamat dulu dong buat Krishna dan Sarah sama Sandy. Ya menurut gue kalian udah kasih standar yang luar biasa buat Legacy. Kenapa? Karena menurut gue kita butuh orang-orang yang selalu ambil bagian untuk kasih yang terbaik buat di komunitas kita supaya kita tahu tuh ya kalau kita nge-push seperti apa sih bisa dapat seperti apa sih. Nah, jadi congrats guys, awesome ya, apalagi kalau kalian bisa jadi AD 2021 luar biasa sekali. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang hari ini gue mau sharing sedikit tentang apa yang gue alamin. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya dari tadi gue mikir ya, dari kemarin ini sebenarnya gue mikir, apalagi tadi dengerin sharing dari Ferry, dengerin sharing dari Krishna, Sarah, dan juga Sandy, gue pikir kayaknya yang gue sharing ini cuman mengulang-ulang aja. Mengulang-ulang apa? Mengulang-ulang apa yang sebenarnya mereka udah lakukan. Which is, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya itu satu path yang sebenarnya kalau teman-teman lakukan, teman-teman juga pasti sampai di sana. Nah, jadi hari ini sharing gue judulnya Tenacious Faith. Kemarin ada yang bingung, ini apa sih artinya faith? Gue sendiri bingung, sengaja gue bikin pusing kali ya, supaya lu semua tertarik gitu. Enggak juga. Ya. Tapi boleh, next Cindy. Tenacious itu apa sih? Tenacious itu, ya ini John C. Maxwell yang bilang, ya tenacious people don't rely on luck, fate, or destiny for their success. And when the conditions become difficult, they keep working. Ya, jadi orang yang gigih, tenacious itu artinya salah satunya gigih. Ya, orang yang gigih itu nggak bergantung sama keberuntungan, nggak bergantung sama nasib untuk kesuksesannya. Dan ketika keadaan menjadi sulit, mereka tetap lakukan apa yang harus mereka lakukan. Ya, responsible 100% buat dirinya sendiri. Ya, betul. Ya, jadi itu arti salah satu arti dari tenacious. Nah, tapi hari ini buat teman-teman yang belum kenal saya akan sedikit nge-review siapa sih saya. Saya akan sedikit ceritain kembali siapa sih saya. Jadi kalau teman-teman mau lihat saya setelah saya lulus kuliah seperti apa sih? Nah, jadi saya perlu ceritain ini kenapa? Karena kalau hari ini teman-teman lihat Victor, ya nggak fair buat teman-teman untuk membandingkan apa yang
Victor peroleh di hari ini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman nggak pernah lihat saya di 20 tahun lalu. Kehidupan seperti apa yang saya alami, pemikiran apa yang saya punya, karakter seperti apa yang saya ada. Ya, jadi saya mau kasih lihat nih teman-teman. Ya, background saya playboy cap duren, enggak ya. Background saya, ayah saya seorang profesional dokter, ibu saya ibu rumah tangga. Dari kecil saya selalu ditanamkan untuk apa ya, jadi orang yang pinter, kuliah. Makanya saya ambil kuliah di 2 tempat. Ya, kenapa? Karena salah satunya karena saya pengen masuk satu tempat tapi nggak berhasil. Nah, tapi sebagai gambaran ya, teman-teman boleh lihat nih, ini foto saya ketika saya lulus SMA. Ya, jadi ini waktu saya umur 17-18 tahun. Boleh next, Cindy? Nah, lihat ya gayanya kayak gitu. Gila, sangat, Ini yang punya foto ini ya, kayaknya cuma beberapa orang tuh. Salah satunya Ko Asyu ada, Cifeni ada nih. Foto bareng zaman dulu ya. Gila ya. Ya, ini zaman saya baru lulus SMA. Nah, ini yang saya mau cerita. Pertanyaannya ya, waktu saya lulus SMA, seperti apa sih gua tuh orangnya? Ya, jadi ingat film Mekinjeng, kurang asem. Ya, gua itu ya orang yang nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Ya, gua ingat beres dari SMA, gua itu nggak tahu mesti ngapain. Jadi gua ketika ditanya, Fik, lu ambil kuliah apa? Nggak tahu gua. Terus gue cuma pengen tahu gue pengen satu universitas. Walaupun gue nggak tahu jurusannya apa. Ya, gue cuma pengen masuk satu universitas karena gue mikir universitas itu universitas yang terbaik. Jadi gue perlu dapat yang terbaik. Cuman itu aja. Ya, terus gue itu kalau di depan umum ngobrol nggak confident. Jadi gue itu kalau ngobrol di depan umum ngomong jadi speaker nggak bisa kayak hari ini nih. Ya, nyerocos bisa nggak beres. Ya, tapi kalau dulu nggak. Jadi kalau teman-teman lihat saya di foto itu, itulah yang teman-teman dapatkan sebagai gambarannya. Orang yang nggak pernah organisasi, orang yang pola pikirnya juga dulu kebanyakan baca buku komik semua. Ya, jadi sama sekali nggak ada apa ya, nggak jauh sekali dari apa yang saya punya hari ini. Nah, apa yang saya alami dalam hidup saya, boleh next? Cindy. Nah, ini beberapa kejadian yang saya ingat dan sampai hari ini kejadian yang mengembangkan hidup saya. Ya, pertama, tadi saya bilang, saya pengen masuk ITB. Saya pengen banget masuk ITB, walaupun saya nggak tahu kenapanya. Saya cuma tahu, pokoknya gue mesti masuk ITB. Kalau masuk ITB berarti gue keren nih. Gue termasuk orang pinter, jajaran orang pinter di Bandung. Nah, teman-teman, jadi gue pengen masuk ITB. Dan ternyata teman-teman setelah mati-matian, gue ambil dua bimbingan belajar. Ya, jadi waktu itu bimbingan belajar ada namanya Ganesha Operation sama satu lagi SSC. Gue gagal masuk ITB. Gagal tahun pertama nggak bikin gue nyerah. Tahun kedua gue coba lagi dan gue gagal. Malah ketemu Rehan di Universitas Pajajaran. Jadi 2 kali gue gagal masuk ITB. Tahun ketiga udah beres. Ya udah kuliah. Tahun pertama di Unpar, tahun kedua di Pajajaran. Dan ini kegagalan pertama saya dalam hidup. Ya. Berikutnya kegagalan saya, bukan kegagalan ya. Peristiwa apa lagi sih dalam hidup saya mengubah hidup saya? Ya, yaitu ketika saya sekali waktu saya pernah punya teman dekat cewek wanita ya. Dan sekali waktu saya nggak boleh sama si papahnya. Nah, papahnya kebetulan kondisi secara ekonomi kita cukup jauh mungkinnya menurut dia ya. Jadi dia bilang, ya Victor ini baru lulus kuliah. Victor ini kalau Chinese ada namanya Chinese babah, Chinese toto dan sebagainya. Nah, Victor ini babah. Victor ini nggak bisa cari duit. Kalau orang babah itu nanti kalau punya duit paling dihabisin, punya duit dihabisin. Ya. Terus kalau dia tuh nggak bakal pernah bisa bisnis dan sebagainya. Nah, jadi kebayang nggak saya umur 22 teman-teman. Tadi umur 17 ya, 17 masih cupu, nggak bisa apa. Umur 22 udah digituin. Ya. 17 saya beres SMA, ngalami kegagalan, umur 22 dikata-katain begitu, itu hurt. Ya, sakit banget.
tapi nggak bikin gue nyerah. Ya, gue ingat waktu itu ya, pemikiran gue cuma satu, aduh gue mesti buktiin nih. Gue mesti buktiin ke si Om ini gimana caranya gue bisa, dan gue bisa. Ya, jadi gue waktu itu ingat mulai bisnis pertama gue, ya, dan akhirnya ya namanya kita nggak punya pengalaman, jatuh bangun teman-teman. Ya, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, dan seterusnya. Ya, gagal bukannya artinya ya ada yang bangkrut, ada yang saya akhirnya pecah kongsi dan sebagainya karena perencanaannya kurang matang. Ya, jadi itu kegagalan saya kedua dalam hidup saya. Next boleh. Jadi kalau ceritanya tadi slide-nya saya ada beberapa. Sebaliknya, Sidi. Sebelumnya. Nah, ini slide yang tadi saya yang tangannya begini. Nah, ini saya ngingetin saya waktu itu saya diremehin. Nah, setelah saya lanjutin ya, saya bisnis. Ya, terakhir bisnis saya gagal, teman-teman. Ya, sebelum saya join di Prudential, bisnis saya gagal total. Ya, saya punya karyawan 30, di umur 29 saya punya utang 35 juta sebulan. Ya, saya ngalamin hal yang apa ya? Saya ingat waktu itu ya, teman-teman itu, jadi kalau orang dulu pernah bilang, Fik, kalau lu pengen tahu teman, mana yang bukan teman, nah saat lu di bawah lu bakal tahu. Itu gue benar-benar tahu, teman-teman. Kenapa? Karena kadang ketika teleponin teman, ada orang yang udah mikir si Victor bakal ngutang, si Victor bakal gini dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya umur 29 habis merit, setelah merit, ya itu yang saya alamin, teman-teman. Kondisi nggak gampang, hutang di mana-mana, ya teman yang tadinya teman tahu-tahu nggak mau angkat telepon, ya karena takut diutangin sama Victor dan sebagainya. Nah, dan akhirnya final moment ya. Tadi kalau di gambar itu ada gambar yang keempat, yaitu gambar yang ada uang, ada kalkulator, ya. Nah, itu ingetin saya bahwa saya di umur saya ke-37, saya gagal lagi, teman-teman. Gagal apa? Saya gagal dalam merencanakan keuangan saya, sehingga saya mengalami krisis yang cukup besar di dalam keluarga saya. Ya, jadi, teman-teman, hari ini, boleh kasih next, Cindy? Hari ini saya kemarin foto untuk acara Be Bold. Ya, saya yang tadinya, tadi kalau teman-teman lihat, Be Bold, Be Brave. Ya, saya yang tadinya teman-teman lihat, seseorang yang mungkin confident nggak punya, bukan mungkin, pastinya ya, waktu 17 confident nggak punya, ngomong mungkin juga nggak jelas, ya, pola pikir nggak bagus, ya, terus kemampuan untuk apa ya, untuk punya semangat, punya kerja keras gitu nggak ada, ya. Saya itu anak mami, ya, jadi ingat tuh ya, waktu pas pertama kuliah, saya itu banyak teman saya bilang, Fik, lu mah bener-bener apa-apa mama, papa mama, karena saya deket banget sama mama saya. Saya pernah dulu sekali waktu teman-temannya diboncengin sama teman saya cewek, karena saya nggak bisa naik motor. Saya nggak bisa naik motor, jadi diboncengin sama teman saya cewek. Terus habis itu dia bilang, ya Fik, gila lu, udah segede gini malu-maluin aja gue yang ngebonceng, tapi ya gue cuek-cuek aja, karena gue memang nggak bisa naik motor. Dari dulu mama gue nggak bolehin gue naik motor. Ya, jadi gue bener-bener anak mama, teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau lu lihat gue hari ini, ya, apa sih yang mengubah gue? Ya, yang tadi gue tunjukin, yaitu kejadian-kejadian dalam hidup gue yang sebenarnya kalau waktu itu gue lihat itu adalah masalah, teman-teman. Ya, itu adalah problem. Itu adalah hal nggak gampang yang gue perlu lewatin. Ya, jadi kalau teman-teman ya tanya, Victor, kamu kalau bikin slide kenapa kok nggak cerita waktu kamu ada di Prudential, kamu waktu itu bisnis, pernah sekali waktu ya saya bisnis dijamu orang terus bilang, wah Vic, kamu ini anak muda tapi udah berhasil sukses gini-gini. Kenapa saya nggak tunjukin itu semua? Karena teman-teman, ya itu tidak berubah saya. Itu tidak membuat saya bertumbuh. Saya kadang bertumbuh di posisi-posisi yang justru nggak susah, justru lagi nggak gampang dalam hidup saya. Ya, saya bertumbuh, saya di posisi yang menurut saya ya
bikin apa ya? Kalau saya cerita ya, itu posisi yang saya pengen nyerah, teman-teman. Berapa kali saya pengen nyerah. Ya, saya itu pengen kalau ditanya ya, Fik kalau boleh suruh ngulangin, apakah masih kuat? Nggak tahu juga sih, cuman mungkin sekarang lebih kuat ya kalau udah. Tapi jujur ya teman-teman, itu waktu ngelewatinya nggak gampang. Kemarin di Financial Hacks, ada satu yang nanya, ya, nanya ke Riko, kok kenapa ya kalau gue ngerasa dalam hidup gini, kalau gue lagi ada masalah, gimana caranya keluar dari masalah, kok kayaknya nggak beruntun, nggak beres-beres. Nah itu teman-teman, itu masalah beruntun nggak beres-beres. Gue itu pernah ada di posisi itu, makanya kemarin ngobrol sama Riko, gue ketahuan, gue bilang, kok mau ngomongnya gimana ya, gue juga pernah ada di posisi itu. Kayaknya nggak beres-beres. Ini ada masalah, habis itu masalah lagi, habis itu masalah lagi. Nah jadi kalau teman-teman lihat nih ya, terus teman-teman bilang, wah si Victor ada enak gini-gini. Ya nggak fair, karena saya nggak fair. Kalau teman-teman nggak tahu cerita saya, ya teman-teman nggak pernah ada di posisi saya, jadi nggak fair. Ya, tapi kalau saya ceritain gini, menurut saya teman-teman bisa lihat bahwa justru dalam keadaan-keadaan itu hidup saya boleh berubah. Keadaan masalah yang nggak gampang untuk dihadapi dan kita berani ngadepin, ya itu membawa kita pada level kehidupan yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, itu yang saya alamin. Nah, dan saya bisa yakinkan teman-teman, kalau tadi keadaan-keadaan itu nggak pernah ada dalam hidup saya, hari ini saya nggak jadi Victor yang seperti ini, teman-teman. Mungkin hari ini gue tetap jadi orang yang nggak bisa ngomong di depan umum, gue tetap jadi orang yang nggak confident, ya, gue jadi orang yang pemalu, nggak bisa organisasi, nggak bisa memimpin, ya jadi begitu teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada hal-hal yang mendewasakan dalam hidup gua. Nah, slide berikutnya boleh, Cindy. Nah, teman-teman, sekarang saya mau bahas tentang tenacity. Tenacity itu artinya sebenarnya kegigihan, berpegang pada sesuatu dengan teguh. Ya, makanya kalau jadi kata sifat ya dia tenacious faith, ya iman yang apa ya? Iman yang tidak goyang-goyang, iman yang berpegang pada sesuatu yang teguh, iman yang terus lagi lakuin, terus lagi lakuin, terus lagi lakuin, walau nggak gampang. Nah, waktu saya cerita gini, saya kemarin ini mikir, kenapa sih Vic kok lu sharingnya tentang tenacity? Waktu 3 bulan lalu saya ikut satu mastermind, kita baca buku bersama tentang namanya Developing Leader Within You. Ya, jadi membangun kepemimpinan dalam diri lu. Nah, gue inget akhirnya ada satu sesi di mana kita ngerenungin sebenarnya apa sih kelebihan lu. Terus gue pikir-pikir ya kayaknya kelebihan gue itu adalah gue punya faith, punya iman yang bukannya nggak tergoyahkan teman-teman, tapi iman yang kalau gue belum nyampe, gue mau coba lagi, gue coba lagi, gue coba lagi. Dan karena iman gue itu terhadap apa yang gue mimpikan, jadi ketika gue ngalamin masalah ya, respon gue itu selalu berpikir untuk gimana caranya gue bisa beres dari sini. Gue nggak nyalahin, gue nggak mikirin gue pengen nyerah, gue cuma mikir gimana caranya gue bisa beres dari sini. Gue cari solusi. Ya, jadi gue nggak berpikir untuk apa ya. Tapi balik lagi, kenapa Vic lu punya respon yang benar? Karena iman gue benar. Gue itu punya iman bahwa kalau Tuhan izinin ini semua terjadi, Tuhan juga yang akan bawa ini semua beres. Cuman kapannya gue nggak tahu. Nah, tugas gue adalah oke Tuhan, gimana caranya bantuin gue dong supaya ini solusinya bisa beres. Gue tahu ini masalah, gue tahu ini mendewasakan, tapi gimana? Nah, jadi akhirnya waktu pas baca buku itu, gue mikir, oh iya ya, kayaknya gue itu cuma punya itu loh. Ya kalau balik ke belakang, gue bukan orang yang, kalau gue juga pernah nanya Andre, ya jadi gue pernah banding si Andre kok jagoan ya kalau ngomong sama orang, ngajakin orang kok jago, kok gue kayak nggak dia. Tapi akhirnya gue sempat ngobrol beberapa kali sama dia, dan akhirnya gue tahu Tuhan juga bentuk hidup dia. Untuk hari ini dia bisa begitu. Nah, jadi teman-teman, kenapa gue sharing? Karena
tentang iman, tenacious faith, karena cuman itu yang gue punya. Ya, balik lagi tadi ke cerita gue. Tahu nggak teman-teman yang tadi gue bilang? Gue ketika pengen masuk ITB, berapa kali gue gagal? Ya, berapa kali gue ditolak? Berapa banyak gue ikut bimbingan belajar? Ya, dan akhirnya nggak lulus, nggak masuk ITB. Ya, waktu dibilang background gue nggak memungkinkan gue berhasil, gue orang babah. Ya, berapa banyak bisnis yang gue coba dan gagal. Gue ingat pertama kali gue bikin roti, terus gue ngantri di Jiseng pagi-pagi di Jalan Astana Anyar, jam 5 pagi gue ngantri. Ya kenapa? Karena simple, gue mikir nggak ada yang ngajarin gue apa-apa, udahlah jualan roti aja paling gampang. Ya, beres di situ, akhirnya bikin CV, distribusiin pipa, kongsi gagal. Ya, beres di situ ada koko teman gue, ajakin gue kongsian. Ya, udah gede, kongsi gagal lagi, bubar. Ya, akhirnya kongsi sama Feni, tapi Feni akhirnya perlu merit dan gue jalan sendiri. Gagal lagi gue sendiri. Ya, kalau kau utang banyak di mana-mana. Ya, mau coba bikin franchise. Sebelum gue di Prudential, ya ketika gue gagal tuh ya minus banyak, gue pengen coba bikin franchise, bikin franchise nama martabak, udah ada kokinya, udah ada semuanya. Ya, dan akhirnya gue batalin. Ya, which is menurut gue itu juga kegagalan gue. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman? Ya, waktu gue bangkrut, berapa banyak debt collector yang gue mesti hadepin. Berapa banyak orang yang telepon ke gue marah-marah, sampai pernah ada satu titik ya, gue marah balik. Gue bilang, kok, kan dia bilang, Fik, lu kenapa nggak pernah angkat telepon gue? Gue bilang, kok, kalau tiap kali gue angkat telepon lu, terus utang gue lunas sejuta, tiap hari gue angkat telepon lu kok. Pada Singko itu gue inget umur dulu dia 40-an, gue masih umur 20-an. Gue udah kesel, gue bilang telepon gue nggak pernah ganti, lu telepon aja telepon gue. Ya, tapi masalah itu selalu gue hadepin teman-teman. Nggak gampang. Ya, berapa banyak teman gue yang gue pinjemin utang, terus akhirnya pas jatuh tempo, guanya telat bayar. Dan akhirnya teman gue marah-marah sama gue. Terus berapa banyak ya teman-temannya pegawai bank yang ngomel ke gue, karena tiap kali gue kalau setor giro telat. Jam 3, jam 4, jam 5, baru ini. Padahal orang nunggu dari jam 2. Dan orang-orang bank itu tahu, wah ini si orang nih tukang tulis giro, nggak tepat waktu, marah-marah, dan sebagainya. Ya, berapa banyak ya kepala cabang yang gue nego. Karena waktu itu gue udah dapat SP3, terus gue datang supaya rumah bapak gue nggak kena sita. Ya, teman-teman. Itu yang gue alamin, teman-teman. Ya. Dan ketika gue ngalamin masalah dengan istri gue, ya gimana, apalagi masalah keuangan, bagaimana caranya gue berusaha untuk, oh ya ini salah gue terima, oke. Istri gue ngomel, gue berusaha untuk nundukin diri, oke, salahnya salah gue, karena memang salah gue. Ya, berapa lama itu gue mesti tahan semuanya? Ya, which is yang gak gampang teman-teman. Ya, tapi kenapa kok Victor bisa boleh lewat? Ya karena pertama ya tentunya semua ini atas izin Tuhan, atas anugerah Tuhan. Ya tapi balik lagi karena menurut gua itu punya kelebihan satu, yaitu punya faith, teman-teman. Gua punya faith yang kalau dibilang mungkin orang kadang bilang ya gue punya faith yang tenacious. Faith yang apa yang nggak bikin gua menyerah, teman-teman. Next, boleh Cindy? Ya. Gua tuh yakin bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Tuhan itu nggak pernah biarin gua terjatuh sendirian. Tuhan itu akan pegangin gua selalu. Ya itu gue yakin loh. Jadi even gue lagi di bawah, gue tahu Tuhan tuh lagi pegangin. Cuman Tuhan juga, Fik, ayo come on, semangat, man. Semangat, bangun. Jangan tiduran, ngegoler. Kalau lu ngegoler, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gue juga nggak mau bantu lu kalau lu ngegoleran. Ya, next boleh Cindy. Nah guys, waktu gue dapat slide ini ya, tenacity. Tenacity itu apa sih? Jadi tenacity ini ternyata ya, tenacity itu ini, setting a goal so big, you cannot possibly achieve it, and then growing into the person who can. Jadi tenacity, kegigihan itu, oh gogoleran itu tidur-tiduran. Sorry, tidur-tiduran. Tidur-tiduran.
tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa apa, Tuhan juga nggak bisa bantu lu. Ya, bukan nggak bisa sih, bisa, cuman nggak mau. Ya, oke, setting a goal so big that you cannot possibly achieve it, and then growing into the person who can. Ya, jadi tenacity, simpelnya, gimana cara gue pengen punya tenacity? Bikin satu goal yang besar, teman-teman. Ya, yang mungkin lu berpikir bahwa gua juga nggak mungkin bisa. Dan selanjutnya, growing. Nah, ini yang kadang kita lupa. Selanjutnya, bertumbuhlah jadi orang yang bisa mencapai goal tersebut. Ya, kalau hari itu goalnya terlalu besar, artinya kita belum mampu di goal itu. Tapi kalau kita bertumbuh jadi orang yang bisa mencapai goal itu, one day kita akan dilayakkan. Next, boleh? Nah, teman-teman, jadi akhirnya gue ngerenung nih teman-teman. 22 tahun, waktu umur 22 tahun, gue inget sekali waktu gue ngobrol sama si papahnya teman gue ini. Dia bilang gini, Fik, lu tahu nggak? Orang itu paling susah dapat 100 juta per bulan pertama. Kalau lu udah dapat 100 juta, ya menghasilkan 1M berikutnya gampang. Udah dapat 1M, menghasilkan 10M berikutnya gampang. Udah dapat 10M, menghasilkan 100M berikutnya gampang. Nah, yang penting 100 juta pertama. Nah, itu yang bikin gua ya umur 22 tahun, gue punya mimpi itu teman-teman. Ya, gue punya mimpi, ya nanti gua akan ceritain lebih banyak di Be Brave juga. Ya, bahwa, oh iya gue mesti punya nih 100 juta sebulan. Nah, jadi ketika gua gagal, ketika gua bangkrut, ketika gua nggak gampang, gue goalnya cuma ini teman-teman, 100 juta sebulan. Nah sekarang balik ke slide sebelumnya, tenacity. Set a goal so big. 100 juta sebulan buat anak umur 22. Big nggak teman-teman? Gede. Nggak kebayang teman-teman. Nggak kebayang dapatnya dari mana. Ya. You cannot possibly achieve it and then growing into the person who can. Tahu nggak teman-teman, kapan saya dapat 100 juta pertama saya? Umur 34 tahun, teman-teman. Ya. Jadi saya dari 22, saya udah bilang ke papa mama saya, tenang mah, one day gue dapat 100 juta sebulan. Ya gue yakin gue bisa dapat 100 juta. Tahu teman-teman saya dapat umur berapa? 34. Jadi 12 tahun saya mengimani, teman-teman. 12 tahun saya mengimani untuk 100 juta. Ya, saya ingat ya pernah dalam kondisi nggak gampang. Ya, saya tetap ngomong itu ke mama saya. Saya bilang, mah tenang mah, gue bakal dapat 100 juta. Padahal waktu itu akhirnya bangkrut dan nggak dapat juga 100 juta. Berapa kali ngomong ke mama, sampai mungkin si mama juga bohwat, ayo ngawadul juga. Udah lah balik ke surga. Sampai balik ke surga juga nggak beres. Ya. Nah, ini goal saya, teman-teman. Goal yang itu yang bikin saya punya tenacity. Goal yang besar. Ya umur 22 ngomongin 100 juta sebulan. Kalau hari ini lu masih punya banyak cara, YouTube dan sebagainya. Zaman dulu, teman-teman, kagak ada. Untuk orang punya 100 juta bener-bener. Ya, ngawadul teh. Ngawadul teh berbohong. Bohong, Fik lu bohong aja lu katanya. Si mama mungkin ya, karena setiap kali saya gagal lagi. Dan nggak dapat teman-teman, waktu mama hidup sama sekali kagak dapat. Ya, jadi saya ternyata tanpa saya sadari, ya umur 22 tahun, saya udah setting goal, pengen 100 juta. Dan dapatnya baru umur 34, teman-teman. Ya, 12 tahun, teman-teman, saya punya iman yang sama, yaitu 100 juta sebulan. Nih, teman-teman, ketika saya akhirnya join di Prudential, ya, saya ingat Andre bilang, Andre bilang gini nih, Fik 5 tahun dari sekarang, lu kerjain apa yang gue omong, lu dapat 100 juta sebulan. Kalau enggak, kurangnya gue tambahin. Kita tanda tangan hitam di atas putih, tapi kalau lebih, lu balikin ke gue. Terus gue mikir, seriusan si Andre percaya gini? Padahal dia juga belum dapat tuh, teman-teman, 100 juta. Tapi waktu itu akhirnya gue pikir, oke,
ini ada cara nih gue dapat 100 juta nih, beneran. Cara-cara yang lain udah nggak gagal semua, gue cobain nggak dapat. Berapa kali, berapa banyak cara yang gue cobain. Wah ini dapet nih. Nah bener, kalau si mama gue masih hidup, kali udah bilang, iya Madul nih. Bohong lagi nih, jangan-jangan gitu ya. Nah, teman-teman, next Cindy boleh lihat slide-nya. Jadi waktu gue punya Tenacity dan gue tetap sama, teman-teman. Ya ini, saya ingat 2009 waktu saya join, ini 2010, 2009 benar. Wow. Teman-teman lihat itu, API saya berapa? 63 juta. Saya tulis pendapatan akhir April minimal berapa tuh, Andre? Tulisannya Andre ya? 300 juta sebulan. Minimal 7,5. Akhir Agustus minimal 15 juta. Akhir Desember minimal 22,5. Bali buat 2 orang bulan akhir. Bulan akhir April 180 juta. Karena Andre challenge itu. Gue inget. Jadi sama Fanny gue pergi ke Bali. Shanghai dan Beijing buat 2 orang tercapai di akhir tahun. Dan bisa lebih, harus bisa lebih. Istri bisa santai di rumah. Ya bisa buat papa mama gue yang di surga bangga akan keberadaan gue. Finally tujuan gue adalah berguna bagi orang di sekitar gue. Wow, Gila ini ya? keren. Wow. Gue masih ingat ini foto Daryl masih kecil ya berarti Tor ya? 11 tahun lalu gue tulis ini, teman-teman. Ya. Jadi itu namanya faith. Ya, jadi kalau ngomong iman ya, gue itu cuma punya satu, teman-teman. Ya, punya iman aja. Ya. Mungkin gue saat ini nggak bisa, ya kayaknya untuk achieve kayak gitu. Oh, kayaknya waktu dulu susah banget. Tapi ya karena gue punya iman, gue yakin, teman-teman. Gue yakin ya gue bisa, suatu saat Tuhan akan layakin gue. Ya. Dan ini nggak berhenti, teman-teman. Ya, akhir tahun itu gue punya API 700 juta. Next boleh. Cindy, boleh next. Cindy, halo Cindy. Mana Cindy? Nah, ya, next boleh Cindy. Nah, ini 2010 teman-teman. Saya waktu jadi unit manager, saya tulis lagi tuh, pengen ke Paris. Ya penjualan pribadi PCC dari dulu gue tulis ya, nggak dapat tuh. Minimal 2 agent PCC, 2 agent UM 8 orang. Nah, ini pengen ke Paris. Next 2011. Nah, ini Aom Bali Victor Gold 2011. Saya dapat Pajero, saya pengen beli Pajero Sport warna abu. Jadi ini lucu. Saya suka ceritain ke tim saya. Saya dulu bikin goal. Saya tuh sebenarnya pengen Pajero Sport warna putih kalau nggak hitam. Tapi waktu cari di internet, ketemunya itu Pajero-nya warna abu. Jadi gue nggak pusing, gue tempelin abu. Pas gue mau beli, teman-teman, semua yang warna hitam sama putih itu inden 6 bulan. Jadi adanya warna abu. Aneh kan? Aneh banget ya. Jadi gue inget banget, gue nelfon ke 2 dealer. Satu, gue carian di sini, terus bilang, nggak ada di Bandung yang warna hitam sama putih, banyak yang mau, jadi cuma ada abu. Hah? Kata gue, jadi kalau gue mau beli sekarang, abu adanya. Iya, abu. Jadilah gue punya Pajero-nya warna abu. Ya. Dia platnya di RT. Jadi kebayang nggak teman-teman ya? Angka itu 100 juta itu buat gue gede banget. Di sepanjang sejarah teman saudara-saudara gue kayaknya nggak pernah ada yang dapet. Bokap gue juga nggak dapet. Ya, jadi itu angka satu goal yang nggak mungkin. Ya, tapi ketika gue setting, gue imanin, ya tiap hari gue lakuin, Tuhan tuh pimpin teman-teman. Tuhan itu pimpin. Rekrut bokap. Tuhan itu pimpin teman-teman. Tuhan itu siapin perjalanannya. Tuhan itu siapin mentalitinya. Tuhan itu bilang, coba Fik, lu adepin aja. Nanti gua bentuk lu. Lu hadepin aja, nanti pelan-pelan gua bentuk. Ya, dan benar teman-teman, akhirnya itu jadi kenyataan. Nah, teman-teman, gua confident sekali lagi bahwa dalam setiap keadaan Tuhan punya rencana. Hari ini pun Tuhan punya rencana. Ya. Dan gua confident, ya hari ini pun masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, nggak usah ngomel, adepin aja. Nah, teman-teman,
ngomong tentang Tenacious ini, gue ada satu video yang gue mau sharing juga. Gimana sih sebenarnya orang Tenacious itu seperti apa sih? Boleh? Tadi kelewat videonya, tapi ini video yang lucu. Ini ada satu orang Jepang nih. Meet Takoro. Hi, my name is Sakuro. I want to beat Google. Takoro is a smart guy from Japan. Just like Google, he built a search engine. You type what you want, and it shows you results in your email after 3 days. It wasn't as fast as Google. That failed. Then, just like Google Glass, he built a ring. You move your hand, and it controls your devices. But Google Glass was better. And his ring failed. Then he built a translator. But unlike Google Translate, it doesn't need internet, it's portable, fast, and it works. Especially When you travel. 旅行するとき yes! And he convinced the Japanese government to help him make it better. Takoro spent 6 years trying to compete with Google. But for the first time in his life, this guy might actually have a shot at winning. That's 1 minute. See you tomorrow. Lucu ya. Ini gue pas lagi kemarin lihat video ini orang lucu banget. Fate-nya adalah nge-beat Google. Ngalahin Google. Dia tadi cerita ya, dia pertama kali bikin search engine. Tapi search engine Google, begitu lu search, ya langsung keluar. Dia mah tiga hari kemudian baru kasih email. Terus kan gagal. Dia bilang yang kedua tadi dia bikin apa? Oh, bikin ring. Kalau Google pakai Google kacamata, ternyata bikin sama. Bisa gerakin device. Ya, kalau dia pakai tangannya digini-giniin, ternyata kata dia tetap bagusan Google. Ya, tapi dia nggak berhenti coba, teman. Sampai akhirnya sampai dia dapat Fate-nya itu. Nah, ya Fate itu jadi kenyataan apa? Dia kalahin Google di yang namanya translator. Kenapa? Karena kalau Google lu ngetik dan sebagainya, kalau dia tinggal lu omong gini langsung keluar suaranya. Bagus ya. Nah, seperti itu tenacity, teman-teman. Tenacious faith itu seperti itu. Iman yang apa ya? Coba lagi. Bukan cuma iman sekali terus lu gagal terus lu nggak coba lagi, bukan iman itu namanya. Tapi imannya dicoba. Nah, Fik, sekarang pertanyaannya, ya, kenapa? Apa hubungannya iman ini, tenacious faith ini dengan yang namanya endurance? Ingat teman-teman, tema kita endurance. Ya, simpelnya gini. Kenapa gue bahas dulu? Boleh next, Cindy? Nah, kenapa sih Victor kok bahas dulu tentang yang namanya iman sebelum kita bahas tentang yang namanya endurance? Pertama, karena menurut gue, kalau lu nggak punya iman, lu nggak punya faith, lu nggak punya sesuatu yang lu yakinin, gimana lu punya endurance-nya? Nggak mungkin. Lu punya daya tahan itu karena lu punya sesuatu yang lu yakinin. Contoh nih ya, simple. Saya pengen 100 juta. Saya belum lihat 100 jutanya. Hari ini nggak ada 100 jutanya. Tapi karena saya punya iman bahwa saya akan mendapatkan 100 juta itu, saya lakuin terus, teman-teman. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ya, kayak si Takuro, saya pengen kalahin Google. Ya, berapa kali coba nggak pernah kalahin Google, tapi dia percaya, oke, gue mesti bisa kalahin Google dari berbagai macam sisi. Dia cari caranya. Nah, karena keyakinan kita, karena faith lah, karena tenacious faith lah yang membuat kita punya endurance. Kalau faith-nya nggak kuat, endurance-nya nggak bakal kuat, teman-teman. Ya, kalau lu nggak punya faith yang kuat, daya tahan lu akan sangat lemah. Semakin gigih dan percaya lu dengan apa yang lu imanin, ya, semakin kuat daya tahan lu. Semakin besar daya tahan lu, semakin sempurna lu dibentuk. Nah, ini satu quotes yang bagus. Consider it nothing but joy. Jadi ini satu quotes yang gue bawa sebenarnya dari zaman gue jadi agent pertama kali. Nah, gue ambil quotes ini dari Alkitab. Ya, dia bilang gini, consider it nothing but joy when you fall into all sorts of trials, because you know that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect effect, so that you will be perfect and complete and not deficient in anything.
anggaplah ya bahwa ketika lu ngadepin tantangan itu tuh suatu sukacita. Ya, kenapa? Karena kamu tahu hanya dengan testing of your faith, hanya dengan mengetes iman lu, ya baru ada yang namanya endurance, daya tahan. Dan ketika endurance itu lu lakuin berulang kali, ya endurance itu akan sempurna, efeknya akan sempurna. Jadi lu tidak kekurangan suatu apapun. Nah, next, Cindy. Ini kesimpulan gua, ya bahwa setiap kali lu punya faith, pasti ada testingnya, teman-teman. Jadi kalau lu punya faith terhadap sesuatu, nggak ada testingnya, nggak mungkin. Ya, pasti ada testingnya. Supaya apa? Supaya lu bisa nyampe. Ya, kalau lu hari ini punya faith tapi nggak ada testingnya, artinya sebenarnya bukan faith. Ya, jangan-jangan memang faith-nya bukan faith yang besar, bukan iman yang besar. Oh, contoh nih ya, saya pengen bulan depan. Kalau hari ini gue bilang, gue pengen bulan depan punya income 100 juta. Nah, gue kan udah dapet. Ya itu bukan faith, teman-teman. Ya. Nah, tapi ketika gue mau faith gue, nanti gue ceritain faith gue. Kalau anggap nih ya, punya income 1M. Nah, the testing of your faith, kan itu belum punya tuh gue setiap bulan. Ya turun income. Anggap maksud gue kalau ngomongnya 100 juta. Ya. Kalau gue umpamanya income-nya 1M, ya gue pengen income 1M sebulan. Ya, so akan dites tuh, bener nggak lu pengen punya income 1M? Ya, bener nggak? Lu bisa dapat income 1M? Sabar nggak lu punya income 1M? Ya, bisa tetap kasih yang terbaik nggak buat orang lain supaya lu punya untuk income 1M, untuk lu bisa one day punya income 1M dan sebagainya. Ya, jadi only faith produce endurance. Hanya iman yang akan, kalau lu punya iman baru lu punya endurance. Iman lu kuat, endurance lu kuat. Iman lu lemah, endurance lu lemah. Ya. Jadi kalau lu nggak punya imannya lemah, daya tahan lu lemah. Lu akan gampang letoy. Ya. Banyak orang nggak tahan sama rasa sakit, teman-teman. Padahal rasa sakit itu yang membentuk kita. Banyak orang mau nyerah ketika dia ngalami rasa sakit. Ya. Yang kedua, ini kesimpulan gua. You will be perfect and complete, not deficient in anything, if only you let endurance have its perfect effect. Jadi lu hanya akan jadi sempurna ketika jalan satu-satunya lu jadi perfect untuk sampai ke goal lu siap untuk sampai ke goal lu adalah ketika lu membiarkan ya daya tahan itu diperbesar terus-terusan. Kapasitas lu diperbesar kalau gua pikir ya. Ya. Kenapa? Karena ketika lu ngalamin sesuatu yang lu perlu endure dan lu menyerah, beres teman-teman, nggak akan ada. Kalau Victor waktu itu punya angka 100 juta, terus di tengah-tengah, ketika contoh nih ya, diremehin, udahlah memang gitulah, memang keluarga gua nggak ada apa-apanya, ya udah aja, beres di awal itu mah nggak ada cerita. Ya, ketika Victor pengen 100 juta, ternyata nih ya, ketika Victor bisnis gagal, nggak bangun lagi, udahlah memang gue nggak bisnis, gue memang saatnya gue udah mesti kerja. Saya ingat tuh di tahun keberapa saya ditawarin kerja, ya gaji 3 juta, 4 juta, mamah gue udah bilang, udah lu ambil aja, lu mah nggak bakat bisnis. Nah kalau saat itu gue nyerah ya udah nggak ada faith-nya teman-teman, nggak ada. Ya kalau saya nih, ketika Andre datang ceritain tentang Prudential, saya nggak berpikir bahwa ini bisa 100 juta juga, dan saya nggak punya faith-nya, dan saya udahlah begitu ditolak 5, si Andre bohong nih, ya udah beres, nggak ada juga teman-teman. Saya ingat tuh awal-awal Andre sering challenge, salah satu challenge yang Andre sering ceritain tentang saya tuh ingat 1 minggu dia challenge 5 orang. Saya malam-malam teman-teman datang ke rumah Andre, saya anterin SPAJ 5 1 minggu, ya saya closing 5. Dapat 500.000. Ya, kalau hari itu saya nggak lakuin, ya nggak ada teman-teman. Ya, demi gopeceng bener. Nah orang nggak tahan sama rasa sakit. Sakit nggak teman-teman? Sakit teman-teman. Udah pasti lu closing 5 seminggu kan lu naburnya juga lebih dari situ. Lu yakinin orangnya terus hujan-hujanan dah, naik motor lah ini. Ya semuanya dilawan.
Ya. Nah, teman-teman, yang ketiga, ya, boleh masuk ke slide lagi sini. Sekali lagi, ingat teman-teman, hanya ketika kita menghadapi dan berani menghadapi tantangan, endurance itu akan makin besar. Hari ini, kalau teman-teman bilang, Fik, lu bisa nggak untuk punya dapat income 100 juta sebulan, suruh ngulang dari nol lagi? Gue percaya gue bisa. Kenapa? Karena endurance udah ada, gue tahannya gue udah ada. Gue tahu rasa sakit yang mesti gue lewati untuk sampai level itu. Ya, gue mulai dari nol lagi nih ya, suruh kerjain insurance, Prudential dari nol lagi. Gue yakin gue bisa 100 juta sebulan. Ya, tapi kalau gue nggak pernah lewatin, gue nggak bakal bisa, teman-teman. Nah, itu serunya. Jadi kalau lu sampai pada fate lu pengen sampai pada fate lu mesti lewatin tahap-tahapannya, teman-teman. Nggak bisa skip. Nah, yang ketiga, ya, kalau kita punya sukacita, kalau kita bisa happy dalam setiap pencobaan, ya sebenarnya itu memudahkan. Nah, tapi sekarang Fik, pertanyaan lu happy nggak waktu jalaninnya? Nggak selalu, teman-teman. Nggak selalu. Kadang capek. Ya, kadang capek, teman-teman. Ya, kadang capek, kadang nggak enak, kadang sakit. Ya, tidak menyenangkan. Ada di posisi yang tidak menyenangkan keseringannya. Tapi ya kalau lu punya faith cukup besar, gue yakin lu pasti bisa. Next. Ini. Nah, ini teman-teman. Jadi saya mau tunjukin juga. Ya. Ini berlaku dalam semua hal, sebenarnya berlaku dalam semua hal. Ya, jadi saya ini waktu di Amerika, itu berat badan tertinggi saya 108. Ya. Jadi hari ini saya berat 90, kemarin sempat naik lagi 90, asalnya 85, tapi nggak tahu tuh, ada yang bilang mungkin karena masa otot, sebenarnya nggak tahu antara makan banyak atau masa otot. Ya. Tapi kebayang nggak teman-teman, saya pengen berat badan turun itu dari 2014. Kejadiannya kapan? 2021. Ini yang saya imani nih. Tapi saya confident, saya ingat balik dari Amerika, saya ikutin ada namanya apa ya? Yang si Deddy Corbuzier punya, audisi ya kalau misalnya. Saya lakuin. Turun. Tapi kadang nggak konsisten, naik lagi, gagal lagi. Terus habis itu saya cobain, pernah minum yang si Cing-Cing, Will, acai berry. Turun, gagal lagi. Nah, baru sekali gue rada sustain. Sekarang sustain. Kenapa? Karena gue punya tools untuk mempertahankan. Salah satunya Freeletics. Nah, hari ini faith gue adalah gue pengen badan gue berbentuk, teman-teman. Nah, hari ini tiap kali gue ngaca belum berbentuk. So, tiap hari capek, teman-teman. Seminggu itu gue 4-5 kali, aduh kadang kalau udah push up, udah angkat badan, aduh udah pengen nangis, udah pengen hoream, teman-teman, seriusan. Apalagi squat dan sebagainya. Tapi itu gue lakuin, teman-teman. Gue lakuin. Sakit nggak? Sakit, teman-teman. Sakit. Tapi gue tahu kalau pengen badan, dadanya ada nih, perutnya kotak-kotak, nggak mungkin push up-nya cuma 5 kali sehari. Gue mesti lewatin 5 kalinya, teman-teman. Ya, jadi gue terus, teman-teman. Hari ini ada nih, cuman biasanya sorean gue. Hari ini ada training, aduh lihat jadwalnya, aduh gila, panas bener. Tapi gue tetap lakuin, teman-teman. Kenapa? Karena gue tahu. Ya, karena ada dalam gambaran gue tuh, oh si Victor, nanti badannya lebih tegak, lebih isi, buka baju, lumayan mending dipandang dibandingkan lu kalau tadi lihat tuh ya, Sin, coba Sin balikin Sin tadi Sin. Tuh ya, waktu pas di Amerika kayaknya kalau gue buka baju kurang bagus ya. Nah, tapi karena gue punya iman, ya karena gue punya iman, karena gue tahu ya udah, ketika gue punya iman yang kuat bahwa gue bisa, ya gue endure, teman-teman, gue tahan semua rasa sakitnya. Ya udah lewatin. Nggak gampang, pasti nggak gampang. Lu pas yang gue beratnya segitu ya teman-temannya, waktu pas pertama kali pandemi itu, berat 103, 104, suruh loncat-loncat 30 kali udah kayak mau mati, teman-teman. Suruh loncat-loncat 30 kali udah kayak mau mati, seriusan. Ya. Jadi, balik lagi teman-teman.
balik ke bahan saya tentang tenacity. Gimana sih, Vic, kalau saya hari ini belum punya? Tenang aja teman-teman, bisa latihan. Dari hal yang kecil aja, set a goal dulu. Faith yang sebenarnya kayaknya lu nggak pernah lakuin. Contoh nih ya, legacy banyak sekali. Contoh ya, kayak tadi tabur emas 88 juta. Set itu aja dulu teman-teman, 90 juta 3 bulan. Kayaknya gue nggak pernah, kan nggak pernah. Mungkin kalau partner baru nggak pernah sama sekali kan, cobain. Nah, tabur emas 90 juta. Iya, aduh, udah dikit lagi kok masih belum nyampe, dikit lagi tapi masih belum nyampe, waktu udah tinggal dikit lagi masih belum. Terus teman-teman. Ya. Gagal, nggak apa-apa. Berhasil, puji Tuhan, naikin lagi goalnya. Ya. Jadi lama-kelamaan tenacity kita itu dilatih, kegigihan kita itu dibangun. Ya, berhasil, oh iya ya, next time gue bisa. Kenapa? Karena tiap kali lu berhasil terhadap sesuatu, ya goal level lu akan naik. Lu berhasil, lu naik lagi. Lu berhasil, lu naik lagi. Makanya tadi gue bilang, Vic, kalau lu suruh ngulangin dapat 100 juta sebulan, sekarang jadi posisi jadi partner baru, bisa nggak? Gue percaya gue bisa. Ya. Kenapa? Karena gue udah lewatin. Nah, problemnya kalau kita nggak pernah lewatin, kita udah punya goalnya, tapi kita nggak pernah lewatin step-stepnya, nggak mungkin, teman-teman. Ya. Nah, saya mau share goal saya berikutnya. Boleh? Next. Nah, ini goal saya, 20 agency director direct 2029. Jadi saya masih punya 8 tahun lagi untuk mewujudkan ini. Ya, sekarang, ini gede nggak buat saya? Gede, teman-teman. Saya 12 tahun, direct 4 agency director. Ya, jadi 16 dalam 8 tahun. Masuk akal? Nggak masuk akal. Ya, makanya tadi kan tenacity apa? Set a goal so big, ya sampai akhirnya suatu saat ya lu jadi orang yang bisa. Kenapa? Karena saya tahu untuk goal ini 20 agency director direct 2029, saya nggak bisa ada di posisi yang sama. Orang yang cuma ngomongnya ini aja, pengetahuannya cuma segini. Saya perlu tambahin, teman-teman. Saya perlu melatih kesabaran saya mungkin lebih murah hati, ya saya lebih setia. Ya, saya lebih setia, saya lebih persisten. Pasti banyak hal yang perlu saya tambahin. Ya, saya lebih tulus, saya lebih lembut. Ya, ketika ketemu orang saya nggak muring-muring, saya ada sukacita. Kan pasti lebih. Kenapa? Tadi 100 juta itu buat gua sendiri. Sekarang 20 agency director 2029, artinya 20 orang. Ya, multiplikasi jadi seperti Victor. Nah, kapasitasnya tentunya saya nggak bisa berhenti di sini. Ya, saya goalnya nggak masuk akal. Tapi kalau saya lakuin pelan-pelan nih, 2021 saya udah ada goalnya, 2022 saya siapin. Ya, saya baca buku, ya, saya lakuin rutinitasnya. Nggak enak, bosen, belenek. Sekarang lagi posisi pandemi, oke, saya rubah strateginya. Pandemi, bukan gue nyerah, berarti gue sekarang pakai Zoom. Ya, gue udah mulai coba sekarang. Kemarin beli stand. Dulu nggak mau tuh, si Glenn bilang bolak-balik, kok beli stand yang Baseus tuh buat tab. Akhirnya gue beli. Gue beli meja. Lagi mau beli mikrofon. Ya mau nggak mau, teman-teman. Ya, lu udah punya goal. Ya bukan nyerah dong. Kalau keadaan ini, ya udah kita ganti strateginya. Bukannya nggak bisa kan? Bisa. Ya, tapi gue percaya tuh. Suatu saat ketika 2029 dan akhirnya nih ya, Tuhan izinkan, sekali lagi, Tuhan izinkan, ya, gue boleh ada 20 agency director yang Tuhan percayakan dalam tim gue. Wah, itu kayaknya hari itu pun Victor bukan Victor yang sama dengan Victor 2021, teman-teman. Pasti banyak hal-hal yang Tuhan bentuk tuh, sampai akhirnya Victor 2029. Nah, jadi hari ini teman-teman, saya cuma mau ingetin ya buat teman-teman, ya latihan yuk, punya legacy hari tahun ini, panjang tahun, faith it until you have it. Nah, saya itu bukti dari tema faith it until you have it, teman-teman. Ya, saya nggak punya kelebihan, ya saya itu cuma punya iman yang kuat. Saya itu cuma percaya, Tuhan pasti kasih nih, Tuhan pasti kasih. Maksa nggak ya? Nggak tahu.
Ya, ya nggak gampang. Ya, kan Tuhan bilang ya, kalau lu mau dikasih, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Tadi saya bilang gogoleran, tiduran, ya nggak bisa juga. Tapi kalau lu mau dikasih, ya lu lakuin dong bagian lu. Ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi, ya nggak ada yang namanya endurance kalau lu nggak punya faith yang kuat. Dan endurance nggak akan bisa jadi perfect kalau tiap kali ada masalah lu hindari, ada masalah ada lu hindari, nggak bisa teman-teman. Lu perlu hadapi, lu perlu cari cara, ya sampai pada satu titik lu akan dilayakkan oleh Tuhan. Tuh lu akan punya kapasitas yang tepat untuk terima apa yang Tuhan siapkan. Itu aja sih. Sebenarnya ada satu video buat penutup. Ya, boleh 3 menit video bareng ya. Habis itu udah beres. Life can throw you some curves. And it's not just the things that you see coming, but sometimes it's the things that you didn't see coming that hit you out of nowhere, that set you back in such a way that it seems like you can't get over. And you've reached your limit, and your bandwidth is full. You already said, I can't take another thing, and then out of nowhere, here comes something you didn't see coming, and you're in it. And in your homes, somewhere in your heart, these words are echoing. Am I going to make it? When you get into a tight spot and everything goes against you until it seems that you cannot hold on for a minute longer, never give up then, for that is just the place and time that the tide will turn. There are times when your energy feels so depleted that you want to give up, that it looks just totally impossible. And I can tell you from my own personal experience, don't give up then. That's when you've got to fall forward, when life is kicking dirt in your face. Don't give up then. That's when most people turn back. As long as you're alive, there is hope. You're still alive. You're still here. It's never too late, and it's never too dark, and we can always turn things around. There's going to be bad days, there's going to be dark days, but you got to embrace it, because that pain is what makes you stronger. Pain is the high cost of growth. If you want to grow up, you want to be mature, there is no way to do it without pain. You can't grow up on easy street. And the very thing that discourages you is the very thing that develops you. No one's coming to save you. No one's coming to save you. The only person that's going to make a drastic change in your life, whether that's physically, mentally, emotionally, spiritually, the only person that is going to dig you out of your hole is who? You. You have to do it for you. You've got to become courageous to stand up within yourself, to face it and step forward. We all get a taste of that victim mentality, the why me? You can become the victim of the situation or the victor of the situation. You need to be the master of your emotions, not let them affect you. You're the dictator. You're the captain of your boat, whether you let things affect you in a negative way or a positive way. I don't lose. I only win or learn. In life, there's only winning or learning. All your problems become gifts once you learn from them. And some of you have allowed adversity to make you stop. And I'm telling you right now, don't give up. I'm telling you right now, don't give in. Get through it. Execute, execute, execute. In the midst of adversity, execute. You're going to work through this. You're going to get up. You're going to get dressed. You're going to get out. And you're going to do what you've been called to do. You're going to be what you called to be. And you're going to prove to everybody that tried to break you, everybody that tried to kill your dream, you're going to prove all of them wrong. And if you can work through your pain, I'm guaranteeing you, on the other side is a reward. Pain is not permanent. Pain is temporary. Pain is not permanent, pain is temporary. Itu aja dari saya, thank you teman-teman. Thank you, Ko Victor. Thank you, Ko Victor. Silakan, Ko Andre. Thank you, Ko Victor. Thank you, Ko Victor. Thank you. Thank you, Victor. Very nice. Thank you, Vic. Thank you, Tom. Thank you banget.
Wow. Kak Victor, makasih banyak. Teman-teman, kita boleh lihat spotlight Koko Willy dan spotlightnya Bapak Rehan supaya bisa punya bayangan. Sebentar, satu lagi Pak Rehan. Nah, Tapi nggak kelihatan pengadaan. add spotlight. Oke. Inilah teman, saudara, sahabat, leader kita. Please, everyone, congratulations. Everybody boleh tepuk tangan buat Ko Victor Harjanto dong. Yeay. Oke. Wow. Hal tadi itu bagus banget buat saya. Itu kena banget, itu dalam banget buat saya. Dan juga buat kamu. Apa yang Victor sharing, kita tahu bahwa akhirnya iman kita perlu diuji. Kenapa sih sebenarnya iman kita perlu diuji? Kenapa iman perlu dites? Karena sama seperti barang-barang, mobil perlu dites, oke? Pharmaceutical, obat-obatan perlu dites, hubungan perlu dites, iman juga perlu dites, oke? Iman kita perlu dites. Saya pertama kali dalam hidup menemani seseorang yang menghembuskan nafas terakhir itu namanya David Vika maksudnya ya. Oke, waktu Koko gue meninggal juga namanya David juga kebetulan. Oke, enggak nemenin. Tapi waktu David Vika, saya boleh tahu bahwa setiap dari kita, Anda dan saya, suatu hari akan punya sebuah tes yang terbesar. Oke, ketika Anda menutup mata terakhir kali, itu adalah tes your faith. Apakah yang selama ini buat saya pribadi? Apakah ketika saya tutup mata, saya percaya buat keselamatan, buat surga dan neraka? Itu tes dalam hidup gua. Tes terbesar yang Anda dan saya nggak akan lewatin. Oke, the greatest test of your faith. So, kalau hari-hari ini kita di Legacy diajarin tes. Supaya sebelum tes yang terbesar dalam hidup, kita terbiasa punya tes-tes yang lebih kecil. Oh, enggak, Andre. Saya mah percaya surga dan neraka ada. Saya percaya suatu hari ketika saya mati, Tuhan yang pegang hidup saya. Tapi kita nggak percaya hal-hal yang kecil, kita nggak percaya di kerjaan, kita nggak percaya dalam hal memberi, kita nggak percaya faith yang kecil, tapi percayanya nanti. It doesn't make sense. It doesn't make any sense. So kalau hari-hari ini kita dites, kalau Anda hari ini ada 92 orang di living room-nya Legacy. Kalau kita boleh dites hari-hari ini bersyukur. Karena suatu hari Anda dan saya suka atau nggak suka. Oke, ada sebuah tes yang saya lihat bagaimana David dulu dites. Ketika dia tutup mata, apakah semua ini hilang gitu ya? Apakah semua ini jadi apa gitu loh? Jadi pohon kah atau neraka kah atau gimana? Suatu hari Anda dan saya akan dites. So yuk kita mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang bagaimana dengan dites 3 bulan ini nih. Tabur gold. Kenapa kita ada connected to God? Karena dalam connected to God, Tuhan tolong. Akhirnya ketika tadi kayak Sandy gitu ya, ketika bisa promosi kayak Sarah, aduh seneng banget, hampir nangis. Mungkin beberapa dari kita nggak kebayang karena the pressure yang mereka taruh, faith yang mereka taruh, akhirnya mereka achieve itu. Aduh seneng banget. Kalau kita 3 bulan berikutnya ada kontes tabur gold. Ada kontes yang lu buat sendiri sama leader. Sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Itu adalah tes buat faith-nya Anda. How's your faith today? How's your faith lately? Apakah kuat? Apakah bertambah kuat? Apakah lagi goyah? Di luar sana kita nggak kekurangan sesi motivasi, sesi-sesi keberhasilan, membuat kita terinspirasi. Di luar sana kita nggak kekurangan. Tapi bersyukur di Legacy kita boleh dengerin teman kita Victor. Saya juga beberapa saya baru dengar juga hari ini bagaimana Victor dites, oke, 12 tahun dari umur 22 sampai umur 34. Dia omongin ke semua orang, satu hari gue income 100 juta. Suatu hari gue income 100 juta.
Oke, 12 tahun teman-teman. Itu bukan salah Victor. Itu salah Andre. Kenapa dari umur 23 nggak ketemu Victor buat ngerekrut Victor? Itu bukan salahnya Victor. Itu salahnya saya. Ya kenapa nggak dari dulu merekrut Victor? But how's your faith? What is your faith? Oke, apakah lu mau punya faith 2 tahun lagi punya income 100 juta? Oke, ingat itu hanya tolak ukurnya. Dalam perjalanannya pastinya Anda mengandalkan Tuhan. Anda berteriak, Tuhan tolong gimana caranya? Tuhan tolong gimana caranya? Ada orang bilang sama Sarah, sama Sandy, sama Krishna, lu gak akan ade tahun ini. Oke, it's your faith, bukan orang lain. Saya suka sejarah, anak-anak kita semua suka sejarah. Ada 2, entah lu jadi pelaku sejarah, entah lu jadi penonton sejarah. 9 tahun lagi, 8 tahun lagi, oke, ada orang yang akan ngeliatin, bener ya Victor ya, 2029. Victor punya 20 adik. Bener loh. Ya, dulu 9 tahun yang lalu gue dengerin Victor, dia cerita adiknya waktu itu masih 5. Adik sekarang berapa, Victor? Direct 4, Dre. Total 10. Adiknya, oke, adiknya masih 4. Ya enggak? Entah Anda jadi bagian dari pelaku sejarah. Atau 9 tahun lagi kita bilang bener ya dulu ya Victor hebat. Gue mah yakin dari dulu Victor bisa 20 direct adik. Siap. Ya. Ya. Apakah Anda part dari sejarah? Ada tadi Ibu Claire langsung bilang, Tor, gue mau jadi salah satu dari adik lo. Asik banget. Oke. Sekali lagi. Apakah Anda pelaku bagian dari sejarah? Atau lu hanya penonton sejarah? Hari ini kita bersyukur banget ya. Victor itu man of faith. Karena memang faith itu datangnya ide juga dari Victor. Jadi benar-benar kalau bicara soal faith, kita bersyukur boleh dengerin yang terbaik banget. Thank you banget Pak Victor buat hari ini. Oke, hari yang asik banget. Hari yang bagus buat saya. Dan saya tahu ini hari yang bagus juga buat kamu. Buat Anda yang ada di training hari ini. Oke, thank you banget. How's your faith? Kejar faith-nya lo. Karena itu hanyalah tes-tes kecil. Someday, kehilangan orang tua, Anda akan ngalamin. Kehilangan orang yang dikasihi, Anda akan ngalamin. Itu tes faith yang lebih besar. Yuk, kita tes yang kecil-kecil dulu aja deh. Yang lebih ringan-ringan dulu aja. Karena kalau kita nggak dites, 1 minggu hilang, 1 bulan hilang, setahun hilang, 3 tahun hilang. Satu kali ada beban tes yang terlalu besar, stres, depresi, stres terlalu besar. Oke, yuk kita tes faith kita yang kecil-kecil. Tuhan tolong. Oke, saya punya goals ini. Ini goals yang Tuhan mau apa enggak? Tuhan tolong bantuin yuk kita barengan Tuhan, saya mau kerjain ini. Tabur gold kah? Tes bulan ini kah? Kontes akhir tahun kah? Itu ada buat Anda dan buat saya. Thank you banget semuanya.